Salam sejahtera buat orang semua. Shalom. Damai di hati. Jemaat Ebenezer Winangun yang Tuhan sayang, mari jo torang basiap mau ibadah, dan ibadah hari Minggu ini akan dipimpin oleh torang ketua jemaat yang terkasih Ibu Pendeta Dina Sofia Mawarawerat, Sarjana Teologi. Ajakan for baibadah. Hari ini torang barayakan pengucapan syukur Kota Manado. Torang berterima kasih dan berpuji pat Tuhan Allah yang sosertai dan sokase berkat banyak for torang semua. Lebih khusus for torang pe Kota Manado. Mari jo torang berdiri dan torang mulai ibadah. Ini sambil menyanyi sama-sama dari NNBT nomor 3, mari kita puji Allah. Ya Hosana, mari puji Dia, hai segenap bangsa, hai semua makhluk. Nyatakan kebaikannya, nyatakan kemurahannya. Mari kita puji dan sembah, puji sorak haleluya. Tuhan sudah tolong patorang. Tuhan yang backing ni langit dan bumi. Tuhan yang sesetia patorang sampai selama-lamanya. Dan Tuhan yang tidak pernah mau kasih biar patorang. Dan semua tu Tuhan atau yang semua dia ada backing. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari torang pe Tuhan Allah dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta torang semua. Amin. Pujilah Dia, pujilah Dia. Silakan duduk. Mari torang mengaku deng sungguh-sungguh tu torang pedosa di muka pa Tuhan Allah. Mari torang sombayang. Tuhan Allah yang maha kuasa, Engkau adalah Tuhan yang murah hati,
dan sayang patorang. Kami mengucap syukur kepadamu karena hari ini kami boleh beribadah di pengucapan syukur kota Manado ini. Sebagai orang percaya, kami mengaku dosa kami, bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang seringkali mengabaikan apa yang Tuhan perintahkan. Kami seringkali berlaku tidak adil, tidak jujur terhadap orang lain dan juga terhadap Tuhan. Kami seringkali mengabaikan tanggung jawab kami dan kurang peduli terhadap kesusahan dan beban orang lain. Kami adalah orang-orang berdosa yang selalu mengandalkan diri kami. Karena itu ya Tuhan, datanglah Engkau kiranya bermurah hati, berbelas kasihan untuk mengampuni dosa-dosa kami. Kami memohon pengampunan daripadamu. Di dalam Yesus, Tuhan Juru Selamat, kami bermohon. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah pencuri hutananya. Bentuklah aku sesukamu, kan ku nantikan dan berserah. Torang akan membaca Alkitab dan badengar khotbah. Mari torang sombayang. Tuhan Bapa kami di sorga, kami akan membaca Alkitab dan kami akan merenungkan firman-Mu untuk menjadi petunjuk dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus menerangi kami, agar kami mengerti firman-Mu. Dan oleh kuasa Roh Kudus, hamba-Mu dilayakkan dan dimampukan untuk menerjemahkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kusuka menuturkan sesudah pembacaan Alkitab.
Tes. Mari torang baca Alkitab yang daambe di Perjanjian Lama, Ulangan pasal 1 ayat 9 sampai ayat 18. Riwayat pengangkatan hakim-hakim. Pada waktu itu aku berkata kepadamu, demikian, seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak, dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Tetapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, atas bebanmu dan perkaramu? Kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi dan berpengalaman, maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Lalu kamu menjawab aku, memang baik apa yang kuanjurkan untuk dilakukan itu. Kemudian aku mengambil kepala-kepala sukumu, yakni orang-orang yang bijaksana, berpengalaman. Lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu, yakni sebagai kepala pasukan 1000, kepala pasukan 100, kepala pasukan 50, dan kepala pasukan 10, dan sebagai pengatur pasukan bagi suku-sukumu. Dan pada waktu itu aku memerintahkan kepada para hakimmu demikian, berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu dan berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara antara seorang dengan saudaranya atau dengan orang asing yang ada padanya. Dalam mengadili jangan pandang bulu, baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Tetapi perkara yang terlalu sukar bagimu harus kamu hadapkan kepadaku supaya aku mendengarnya. Demikianlah aku pada waktu itu memerintahkan kepadamu segala hal yang harus kamu lakukan. Suka menuturkan. Cerita Tuhan Yesus
Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita di minggu berjalan ini bersama bertanggung jawab atas kesusahan, beban, dan perkara. Jemaat kekasih dalam Tuhan, hari ini 30 Agustus 2020, kita semua warga Kota Manado berpengucapan syukur atau Thanksgiving. Bagi kita umat Kristen, pengucapan syukur merupakan wujud iman kita kepada Tuhan dan sudah menjadi warna hidup atau gaya hidup orang Kristen. Apapun keadaan yang dialami. 1 Tesalonika 5 ayat 18 menuliskan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengapa kita mengucap syukur? Ya karena memang itulah yang dikehendaki Tuhan. Mengucap syukur bagi orang percaya bukan karena ini atau itu, tetapi meskipun begini atau begitu. Artinya dalam segala hal, saat sedang berada dalam kesulitan atau kesenangan, dalam susah atau senang. Saudara-saudaraku, mengucap syukur ketika dalam keadaan baik-baik, tentu semua orang dapat melakukannya. Tetapi mengucap syukur dalam keadaan yang tidak baik, ketika susah, sulit, rugi, dan tak beruntung, atau ketika sakit, itu yang tidak semua orang dapat melakukannya. Saudara-saudaraku, mengucap syukur dalam segala keadaan mengingatkan kita bahwa Tuhan itu maha kuasa. Ia baik, Ia berdaulat atas hidup kita. Dan kita mau terus hidup berserah dan mengandalkan Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di hari pengucapan ini, sebagai warga gereja Masehi Injili di Minahasa, kita merenungkan Ulangan pasal 1 ayat 9 sampai 18 yang berisi tentang perkataan-perkataan Musa kepada orang Israel menjelang akhir hidupnya atau kematiannya. Apa yang Musa sampaikan? Yaitu pertama, Musa menyampaikan ketidakmampuan dirinya lagi memikul tanggung jawab untuk memimpin Israel yang sudah sangat banyak seperti bintang di langit. Musa sadar keterbatasannya, sehingga kesusahan, beban, dan perkara atau gugatan orang Israel tidak dapat diurusnya lagi. Itu di ayat 9 sampai 12. Yang kedua, Musa meminta untuk mengangkat pemimpin, hakim-hakim untuk membantu Musa yang diutus dari suku-suku mereka. Dan mereka itu adalah orang-orang yang bijaksana,
berakal budi, dan berpengalaman. Pemimpin-pemimpin itu untuk memimpin atau menjadi kepala pasukan 1.000 orang, 100 orang, 50 orang, 10 orang. Itu di ayat 15. Yang ketiga, Musa memberitahukan apa tugas yang mereka akan lakukan. Di ayat 16 sampai 18. Tugas mereka yaitu memberi perhatian pada perkara-perkara di antara mereka. Memberi keputusan yang adil dalam perkara di antara mereka dan dengan orang asing. Dalam mengadili jangan pandang bulu, baik orang kecil maupun perkara orang besar harus didengarkan. Jangan takut kepada siapapun dalam mengadili, karena pengadilan adalah kepunyaan Allah. Dan jika ada perkara yang sukar, maka berkoordinasi dengan Musa atau hadapkan kepada Musa. Saudara-saudaraku kekasih Tuhan, apa yang dilakukan Musa adalah sebagai bentuk kepeduliannya, cintanya terhadap bangsanya, cintanya terhadap sesama anak bangsa, supaya mereka dimampukan untuk menjalani hidup dimanapun mereka berada. Dan mereka akan tetap hidup sebagai umat Tuhan yang taat, disiplin, dan selalu berperilaku baik dan benar, serta saling menghargai dan peduli dengan keberadaan sesamanya. Tetapi juga supaya mereka tetap mengakui kepemimpinan Tuhan dalam hidup umat Israel. Saudara-saudaraku, apapun tanggung jawab yang diberikan, apalagi sebagai pemimpin, maka menurut Musa pemimpin harus berkarakter, bijaksana, berakal budi, adil, dan jujur, dan punya kepedulian terhadap beban perkara orang lain. Saudara-saudaraku, dalam realitas kehidupan yang sedang kita hadapi ini, maka bacaan ini mengingatkan kita untuk menyatakan suatu kehidupan yang memiliki empati terhadap sesama. Peduli dengan beban dan kesusahan orang lain. Serta dalam tugas dan tanggung jawab yang diberi, hendaknya berperilaku baik dan benar, jujur dan adil, termasuk ketika menjadi seorang pemimpin. Dalam menjalani hidup kita ini, saudara-saudara, dan dalam melaksanakan segala tanggung jawab kita, apapun tanggung jawab itu, hendaknya kita jalani dan laksanakan dengan bijaksana dan berakal budi. Sebab hidup bijaksana dan berakal budi tidak hanya harus dimiliki oleh pemimpin, tetapi juga sebagai orang percaya, apapun dan siapapun dia. Hidup bijaksana dan berakal budi adalah sebagai tanda ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan yang sudah menyertai, menolong, dan memberkati kita. Selamat berpengucapan syukur hari ini, jemaat Tuhan,
Mari berpengucapan syukur dengan bijaksana dan berakal budi, sambil peduli, empati dengan beban dan kesusahan orang lain. Kiranya hari pengucapan syukur ini menjadi momen yang paling baik untuk kita mengaktakan kebersamaan dan solidaritas kita terhadap sesama. Dan bersama bertanggung jawab atas kesusahan, beban, dan perkara yang dihadapi oleh bangsa ini, tetapi juga oleh kita sebagai umat Tuhan. Kiranya Tuhan memberi kita akal budi dan bijaksana untuk menjalani dan melaksanakan kehidupan kita ini dan tanggung jawab yang ada pada masing-masing kita. Amin. Mari jo torang kasih persembahan patuhan sebagai tanda torang peucapan syukur for berkat Tuhan dan atas perlindungan Tuhan for torang pe kota Manado ini. Menyanyi dari NKB 199, sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan puluh kosong yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Orang mau sembahyang, tetapi sebelum sembahyang, orang akan membacakan atau mendengarkan mereka yang berhari ulang tahun. Mulai tanggal 30 Agustus sampai 5 September. Dan orang juga akan mendoakan mereka yang dalam proses pemulihan dan yang sudah lanjut usia. 2 September Saudara Glenda Pinontoan. 3 September Ibu Helmi Kaharsuwu, Ibu Boki Turang Leuhang. 4 September Adik Bradi Mamesa. Ulang tahun perkawinan. 31 Agustus keluarga Sumampo Waluyan. Ke-6 2 September keluarga Mononimbar Werung 10 tahun. 4 September keluarga Gosal Polii 1 tahun. Mereka yang dalam proses pemulihan dan yang lanjut usia, Ibu Evi Patimahu Ibrahim, Saudara Joshua Lumempo, Bapak Yance Wowor, Ibu Boki Turang Leuhang, Bapak Rudi Manembu, Ibu Janda Yohana Tetelepta Lilipori, Ibu Janda Yulin Dunggio Pinontoan, Ibu Janda Theodora Walalange Robot, Ibu Janda Nelly Sambo Mandolang. Marilah kita berdoa. Bapa kekal di dalam sorga, kami menyampaikan terima kasih kepadamu karena kami sudah boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan.
Kiranya kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam menjalani hidup ini dan dalam melaksanakan tanggung jawab kami. Tuhan, di hari pengucapan syukur Kota Manado ini, kami semua menyembah Engkau, membawa terima kasih kami, karena Engkau baik. Kau memelihara dan melindungi kota kami Manado ini. Dan kami warga Kota Manado, bahkan sebagai warga gereja Masehi Injili di Minahasa, tetap merasakan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan yang kami alami, di tengah realitas wabah COVID-19 yang kami hadapi, kami sungguh bersyukur karena Tuhan tidak meninggalkan kami. Oleh karena itu, kiranya di hari pengucapan syukur ini, kami semua disadarkan untuk terus menjadi orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Bertindak bijaksana dan berakal budi dalam menjalani hidup, melaksanakan tanggung jawab, dan tetap bersyukur dalam segala keadaan. Karena itu tolonglah kami Bapa, biarlah kami terus menikmati berkat-Mu di masa-masa pergumulan ini. Pergumulan karena wabah COVID-19 ini. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menghancurkan wabah ini. Dan Engkau Tuhan yang akan memulihkan keadaan kami, juga keadaan bangsa dan negara kami Indonesia, keadaan daerah kami Provinsi Sulawesi Utara, dan keadaan kota kami, Kota Manado. Pulihkanlah ekonomi bangsa kami Tuhan. Berkatilah kami semua sebagai umat-Mu, bahkan jemaat Gemim Ebenezer Winangun, dalam segala tugas kerja usaha yang kami tekuni. Engkaulah juga Tuhan yang akan memberikan kebutuhan-kebutuhan kami setiap hari, makanan dan minuman, juga kesehatan, kekuatan, serta sukacita kehidupan. Kami mau bawa pergumulan kami semua kepada Tuhan. Kami berseru untuk kiranya Tuhan menolong kota kami Manado ini. Kau memberkati pemerintah kami, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Pak Presiden dan Wakil Presiden, semua jajaran pemerintahan, sampai daerah-daerah dan kota-kota, kabupaten, sampai di Kota Manado ini dan Provinsi Sulawesi Utara. Berikanlah hikmat bagi mereka Bapa, menjalankan tanggung jawab. Dan biarlah kami semua akan terus merasakan damai dan sejahtera yang daripada-Mu. Tuhan, di hari pengucapan syukur ini, kami membawa segala ucapan syukur kami kepada-Mu. Karena meskipun kami mengalami wabah COVID-19 ini, tapi kami masih boleh bekerja, boleh menikmati kehidupan, menjalani kehidupan ini. Karena itu kami mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Biarlah kami selalu menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, bertobat, dan hidup serta mata pencaharian kami
dibuka-bukakan jalan oleh Tuhan. Persembahan yang sudah kami beri, kiranya dikuduskan dan diberkati Tuhan. Ajar kami Bapa untuk mengucap syukur dan memberi persembahan sebagai tanda syukur kami atas berkat-Mu dan sebagai tanda penyembahan kami kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan dan yang berkuasa atas hidup kami. Tuhan memberkati kami semua, Jemaat Kebim Ebenezer Winangun. Tuhan memberkati pelayan khusus dari kolom 1 sampai dengan 8, Penatua dan Syamas. Tuhan memberkati Penatua Bipra, pelayan-pelayan yang ada di kolom 1 sampai 8, pegawai gereja dan kostor-kostor. Tuhan, biarlah kami terus menjadi alat saksi-Mu dan alat berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Seluruh kehidupan kami taruhkan dalam kuasa-Mu. Mereka yang bersuka cita dan yang akan bersuka cita karena hari ulang tahun, maka Tuhanlah yang akan menguduskan sukacita mereka dan memberkati hidup mereka. Mereka yang berhari ulang tahun pribadi maupun perkawinan, biarlah sehat, kuat, kebahagiaan hidup menjadi bagian mereka sekalian. Berdoa kami untuk mereka yang dalam pemulihan dan yang lanjut usia. Tuhan tolong, hiburkan, kuatkan dan pulihkan keadaan mereka. Tuhan memberkati mereka sekalian. Terima kasih Tuhan. Dengarkan kami yang bersyukur dan bermohon ini. Terimalah doa kami. Ampunkanlah dosa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang berdiri. Orang berdiri yang mau tutup ibadah pengucapan syukur ini sambil menyanyi sama-sama tu lagu Bekerja Bersama-sama. Bekerja bersama-sama, jangan berdekat-dekat, hidup dan beramah-ramah, bersehati sepakat. Jangan dengan mulut, hanya hatimu, patutlah berkata pada yang teman, angkat perjanjian yang tetap teguh, rasa sama-sama susah dan senang. Jika kamu mau untung banyaklah, jangan hidup jauh, hanya jadi sehati sekerja. Jemaat semua, selamat merayakan pengucapan syukur. Meski orang semua rayakan kali ini dengan penuh kesederhanaan. Kirim akang salam pa semua orang kudus yang so percaya pa Tuhan Yesus Kristus dan terima Tuhan berkat. Tuhan Yesus Kristus kasih tunjung tu dia pebae
pa jemaat semua. Dan Tuhan Allah pesayang, dan tu hidup satu dengan Roh Kudus. Mau sama-sama dengoni jemaat semua. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin, haleluya. Ibadah selesai.